Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk aljabar linear elementer 1, dan kita masuk ke modul ketiga terkait dengan aplikasi daripada matriks ya sebenarnya. Nah, jadi salah satu aplikasi matriks sendiri itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan yang namanya SPLDV ataupun SPLTV dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kayak sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel pun masih oke gitu. Nah, jadi semakin banyak variabelnya of course ya semakin panjang caranya. Nah, so kita langsung masuk ke tes formatif pertama. Kita masuk ke nomor 1 terlebih dahulu. Jadi 1 sampai 5 itu adalah persamaan linearnya ini. Matriks koefisiennya adalah 1 1 min 1 1. Matriks lengkapnya adalah oke. Jadi ini jawabannya yang 1 benar. Karena ini kalau kita bikin dalam bentuk dalam bentuk matriks lengkapnya itu adalah 1 1 1 1 1 1 1 min 1 1 1 min 1 1 1. Walaupun secara konteks matriksnya sebenarnya penulisannya yang benar begini. 1 min 1 1, kemudian ini dikalikan dengan XY, kemudian sama dengan 1 1, yang artinya nanti ini kali ini sama dengan 1, terus kemudian ini dikalikan dengan ini, jawabannya adalah 1. Oke, so untuk matriks ya koefisiennya itu adalah ini matriks koefisiennya, dan ini adalah konstantanya ya, ini adalah konstantanya. Oke, jadi jawaban nomor 1 benar. Nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian nomor 3, sistem persamaan linear ini mempunyai jawaban yang seperti apa? Nah, oke, jadi nomor 3 ini sebenarnya bisa kita kerjakan terlebih dahulu mencari nilai X sama Y-nya. Nah, jadi gini, sebenarnya ini mungkin kalau kita bikin ya, kalau kita bikin tuh mungkin saya lebih prefernya bentuknya seperti ini. Jadi ini 1 1 min 1 1. Kemudian ini saya kasih yang namanya begini, kemudian ini 1 ini 1. Yang mengartikan bahwasanya ini adalah koefisien X sama Y-nya dari tiap-tiap persamaan, dan ini adalah nilai atau konstanta. Nah, oke, terus kerjanya gimana supaya bisa dapat? Nah, jadi jawabannya ini ada hubungannya dengan nomor 5, yaitu adalah dengan cara sama kayak ini, inverse jatuhnya. Jadi make this one to E atau matriks identitas yang nanti ini adalah hasilnya, ya. Oke, ya udah, berarti kalau kita punya ini maka yang harus kita lakukan apa? Ini udah 1, ini udah 1, berarti ini 0 nih. Nah, ini harus bikin 0 ataupun ini harus dibikin 0. Oke, berarti baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Nah, alhasil berarti jadinya adalah baris kedua itu ini 1 1. Oke, ini masih 1, baris kedua tambah baris ke 1 berarti ini 0, kemudian ini 2, kemudian ini adalah berarti baris 2 tambah baris 1, ini jawabannya adalah 2. Oke, kemudian maka yang harus kita lakukan lagi apa? Ya, buat ini menjadi yang namanya 1 ya. Oke, berarti jadinya adalah setengah B2. Oke, berarti jadinya adalah 1 1 1 0 1 1 karena baris keduanya dikali setengah semua. Oke, kemudian supaya biar ini hasilnya 0 itu apa? Ya, baris pertama ditambahkan dengan baris pertama dikurangkan dengan baris kedua. Baris 1 dikurangkan dengan baris kedua, berarti hasilnya adalah. Nah, sebenarnya dari sini nih udah kejawab bahwasanya kalau misalnya, jadi ini intinya gini, ini bisa nggak kalau dibikin jadi matriks identitas? Nah, possible kan? Jadi kalau karena berhubung bisa dirubah dalam bentuk matriks identitas atau nggak ada baris 0, itu berarti punya jawaban ya. Oke, tapi untuk make sure lagi bahwasanya ini adalah punya tidak tunggal atau enggak gitu ya. Ya, ini baris 1 kurang baris 2. Sehingga ini 0 1. Terus habis itu ini 1.
Kemudian ini berarti 1 kurang 0 1, 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0. So berarti ya, jadi kesimpulannya adalah ini adalah koefisien, ini adalah berarti ini nih X nih, ini X, ini Y gitu ya. Oke, ini jadi intinya ini X, ini Y, ini adalah konstantanya, atau C gitu ya. Nah kita lihat nih, di baris pertama ada di X, berarti bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan bahwasanya tuh X nya sama dengan 0. Kemudian kalau di baris kedua itu ada di Y sama dengan 1. Nah berarti ya jawabannya tuh tunggal alias cuman ada satu doang. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang C. Dan kemudian nomor 5 ini langsung terjawab juga bahwa jawabannya adalah yang D. Dan kemudian kalau nomor 4 ya kalau digambar ya gambar kayak biasa aja sebenarnya. Nah oke, so untuk gambarnya sendiri jadi sebenarnya simple ya, bahwasanya X tambah Y itu sama dengan 1, berarti kita pakai titik potong ya. Titik potong sumbu X itu berarti ketika Y nya 0 dan titik potong sumbu Y berarti X nya 0. Nah ketika X nya 0 berarti 0 tambah berapa hasilnya 1? Ya berarti hasilnya 1 nih. Y sama dengan 1. Kemudian ketika Y nya 0 maka jawabannya X nya sama dengan 1. Oke, kemudian itu untuk garis yang pertama. Garis yang kedua adalah min X ditambah Y sama dengan 1. So berarti ketika nilai X nya sama dengan 0, nah berarti berapa ditambah 0 ditambah berapa hasilnya 1? Ya jawabannya 1. Nah kemudian ketika Y nya 0, nah min berapa hasilnya, min berapa ditambah 0 hasilnya 1. Ya berarti ini sama aja kayak min berapa supaya hasilnya 1. Ya berarti hasilnya min 1. Atau kalian bisa kerjakan secara aljabar persamaan linear satu variabel boleh. Nah berarti dari sini kita memperoleh bahwasanya ini adalah 0,1, kemudian ini adalah 1,0, kemudian ini adalah 0,1, ini adalah min 1,0. Ya udah kita buat gambar set. Nah oke, berarti 0,1 tuh berarti X nya 0, Y nya 1 di sini ya. Ini 0,1, kemudian untuk 1,0 tuh ada di sini. Oke, berarti ini kita gambar, kita tarik garis. Nah kurang lebih garisnya seperti ini. Kemudian untuk 0,1 oke masih di sini, dan min 1,0 berarti di sini ya kurang lebih min 1,0. Nah oke, berarti set. Nah jadi kurang lebih dari berdasarkan gambar di sini kita tahu bahwasanya terdapat satu jawaban tunggal, yaitu adalah berdasarkan titik potongnya ini, yaitu adalah 0,1 ya. Oke, jadi ini adalah solusi daripada persamaan linear dua variabel X tambah Y sama dengan 1 dan min X tambah Y sama dengan 1. So nomor 4 jawabannya apakah gambarnya seperti ini? Yap, benar ya. Oke. So nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui matriks atau berarti ini sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, ada 3 persamaan dari 3x tambah y kurang 2z sama dengan 7 sampai persamaan ketiga 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 3. Tentukan matriks koefisien dan matriks lengkapnya. Terus kemudian yang B adalah nilai x, y, z dengan eliminasi Gauss dan x, y, z dengan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, so berarti untuk yang A gitu ya. Oke, untuk yang A sendiri cukup mudah ya, jelas dengan cara yaitu adalah matriks koefisien ya. Sebenarnya ini langsung aja ya sebenarnya. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Oke. Berarti 3 1 min 2, 3 1 min 2, terus 5 min 2 min 3, kemudian 2 2 3, atau kemudian 7 4 3, yang dimana ini adalah matriks koefisien. Matriks koefisiennya ya, ini adalah matriks koefisien.
Kemudian kalau ditanya matriks lengkapnya ya ini berarti. Ya, ini adalah matriks lengkapnya. Ini matriks lengkap. Dan untuk penulisannya sendiri, ini kalau kalian nggak mau pakai pembatas kayak gini, ya dipersilakan. Cuman kalau buat saya butuh pembatas biar lebih enak aja membedakan mana yang namanya untuk koefisien, mana yang untuk konstanta. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang A. Nah, sekarang yang B. Kemudian diminta adalah eliminasi Gauss. Oke, berarti eliminasi Gauss 31 min 2, 5 min 2 min 3, kemudian 2 2 3, kemudian tak 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 tak. Oke, 7 4 3. Oke, so berarti ingat kalau misalnya untuk Gauss berarti kita hanya fokus to make sure ini adalah 1, ini adalah 0, dan ini angka bukan 0 ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke apa namanya, mix antar jadi jatuhnya tuh kayak ngesubstitusi gitu ya. Nanti jatuhnya tuh kayak ngesubstitusi sama eliminasi. Oke, yaudah berarti untuk yang pertama kita lakukan apa? Ya karena berhubung kita di sini mintanya 1, ya udah jelas berarti apa? Ya sepertiga B1. Oke, sepertiga B1. So berarti semua baris pertama itu dirubah dengan cara mengalihkan dengan sepertiga. Ya sebenarnya ini agak sedikit ngeselin karena angkanya jelek jadinya. 1, kemudian ini 1/3 min 2/3, 7/3. Kemudian lanjut lagi. Oke, berarti untuk membuat ingat ya, jangan sampai ini dibikin 0 dulu, karena emang bukan 0 lah. Tujuannya adalah ini dibuat jadi 0. Berarti apa? Ya B2 dikurangkan dengan 5B1. Oke, berarti mungkin kita bikin matriks yang agak gede aja kali ya. Oke, berarti 1/3 min 2/3, terus ini adalah 7/3, kemudian ini 2 2 3, ini 3. Berarti baris kedua dikurangkan dengan 5 baris pertama. 5 kurang 5 kali 1, 5 kurang 5, 0. Terus kemudian baris kedua berarti ini min 2 dikurangkan dengan 5 kali dengan sepertiga. Berarti min 2 kurang 5/3, jadinya berarti per 3. Ingat ya, ini per 1, jadinya ini min 6 dikurang dengan 5, jadinya min 11/3. Oke, min 11/3. Terus kemudian ini min 3, berarti min 3 dikurang dengan 5 dikalikan dengan min 2/3, berarti jadinya adalah min 3/1 ditambah dengan 10/3. Berarti ini 3, ini min 9 ditambah dengan 10. Berarti hasilnya adalah 1/3. Terus kemudian 4, berarti 4 dikurangkan dengan 5 kali 7/3. Berarti 4/1 dikurang dengan 35/3. Berarti ini per 3, ini 12 kurang 35, jadinya min 23 ya. Min 23/3. Nah, oke, so ini kita hapus dulu coretannya, dan dari sini kita lanjut lagi. Nah, oke, ini kita bikin supaya jadi 0 dulu ya, biar lebih gampang. Oke, berarti jadinya dengan cara mengurangi baris ketiga dengan yang namanya 2 kali baris pertama. Oke, berarti kalau misalnya ditanya ini sama langsung dikerjain di sini boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada masalah, tinggal tergantung kalian enaknya gimana ya. Oke, berarti ini set langsung coret, ini langsung hapus. Berarti 2 dikurangkan dengan 2 kali 1 ya berarti otomatis ini 0. Kemudian 2 dikurangkan dengan 2 kali sepertiga, berarti jadinya adalah 2/1 kurang 2/3. Ini per 3, 6 kurang 2, jadinya adalah 4/3 ya. Oke, ini jadinya 4/3. Kemudian
untuk apa namanya, 3 dikurangkan dengan yang namanya 2 kali min 2/3. Jadinya adalah 3/1 tambah 4/3, jadinya adalah 3. 9 tambah 4 jadinya adalah 13/3. Kemudian ini 3 dikurangkan dengan 7/3. 2 kali 7/3. Jadinya berarti 3/1 kurang 14/3, jadinya berarti 9 kurang 14/3 ya. Jadinya berarti min 5/3. Oke, itu untuk yang tahap yang berarti 1, 2, 3, tahap ketiga, hasil tahap ketiga. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ini kita kerjakan dengan cara apa? Ya, kita kerjakan dengan cara mengalihkan daripada si baris kedua ini dengan min 3 atau min 3 ya kan, berarti kan supaya biar bawahnya 3 hilang dikali 3 kemudian dibagi dengan 11. Berarti di min 3/11 dikalikan dengan yang namanya B2. So berarti baris kedua ini hasilnya berubah ya, yang berubah hanyalah yang ini doang. Oke, berarti 11 ini hasilnya 1. Kemudian 1/3 dikalikan dengan 3/11. Min 3/11 ini berarti sama aja kayak min 3/33. Berarti sama aja kayak min 1/11. Min 1/11. Kemudian untuk min 23 ini gitu ya, min 23 ini berarti min 23/3 dikalikan dengan min 3/11. Berarti ini tinggal coret aja ya, sebenarnya sama aja. Jadinya berarti min kali min plus 23/11. Oke, ini jadinya 23/11. Oke, kemudian apakah sudah selesai? Belum. Masih banyak nih, ini belum 0, ini belum 1 ya. Oke. Nah, kita lanjut. Berarti dari sini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah baris ketiga dikurangi dengan yang namanya 4/3 baris kedua. Oke, berarti baris ketiga berarti 4/3 nih dikurangkan dengan 0 kurang 0 ya, pasti hasilnya 0. Yang berubah tuh pasti ini ya. Ini pasti hasilnya 0 karena 4/3 dikurang 4/3 hasilnya 0. Nah, 13/3 dikurang dengan 4/3 dikalikan dengan yang namanya min 1/11. Berarti hasilnya adalah 13/3 ditambah dengan 4/33. Jadi ini berarti per 33, ini 143 ditambah dengan 4, berarti jawabannya adalah 147 dibagi dengan 33. Nah, ini kalau sama-sama dibagi 3 hasilnya adalah 49/11 ya. Oke, 49/11. Kemudian lanjut lagi, berarti min 5/3 dikurang dengan 4/3 dikalikan dengan yang namanya baris ke 2 ya. Baris keduanya adalah 23/11. Oke, berarti jadinya adalah min 5/3 dikurang dengan ini per 33. 23 kali 4 tuh berarti 92. Berarti ini jadinya adalah min 55 kurang 92/33. Berarti ini jadinya adalah min 147/33 ya. Oke, min 147/33 berarti sama aja kayak min 49/11. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Nah, langkah terakhir untuk si Gauss dulu ya. Untuk Gauss dulu berarti kita mau bukan menghilangkan atau merubah ini nih yang baris ketiga kolom ketiga menjadi 1. Berarti apa? Ya, 11/49 dikalikan dengan B3. Sehingga hasilnya ini adalah ini 1. Nah, terus ini hasilnya min 1. Nah, ya sudah. Oke, berarti ini 1, ini min 1. Dari sini kita memperoleh informasi bahwasanya X ditambah dengan 1/3 Y dikurang 2/3 Z itu sama dengan 7/3.
Nah, atau bisa kita bilang ya kalau nggak mau ada pecahan, boleh kalau mau dibagi 3, nggak ada masalah gitu ya. Oke, jadinya 3x tambah dengan y dikurang dengan 2z sama dengan 7. Nah, walaupun serupa, sama persis. Nah, tapi kita perhatikan bahwasanya di persamaan kedua, jadinya berarti y dikurang dengan 1/11z sama dengan 23/11. Atau bisa kita bilang yang namanya 11y dikurangkan dengan z sama dengan 23. Sama-sama dikali 11. Oke, yang ketiga adalah z sama dengan min 1. Ya, so apa yang kita peroleh? Ya, yang kita peroleh z-nya sama dengan min 1, terus kita masukkan ke sini dapat y. Ketika sudah dapat y, masukin ke sini dapat x. Nah, kalau kalian lihat ini sebenarnya sesuatu yang dari kan gini ya. Kalau kita ngerjain persamaan linear 3 variabel kan normalnya eliminasi untuk mendapatkan 2 variabel. Nah, terus habis itu eliminasi lagi supaya dapat nilai 1 variabel, barulah disubstitusikan, ya, alias dicampur ya ke pengerjaannya. Nah, ini sebenarnya ini kan hasil daripada eliminasi dari 3 variabel menjadi 2 variabel. Kemudian dari 2 variabel ini kita cuman di sini nggak dikasih tahu variabel persamaan yang satu lagi, tapi kita udah dapat 1 variabel z, yaitu adalah min 1. Ya, so jawabannya apa? Ya, jawabannya z sama dengan 1. Kemudian 11y kurang z alias berarti dikurang min 1 sama dengan 23, berarti 11y tambah 1 sama dengan 23, berarti 11y-nya adalah 22, berarti y-nya sama dengan 2. Oke, ketemu nih z-nya sama dengan min 1, kemudian untuk y-nya sama dengan 2, kemudian untuk x-nya berapa? Ya, masukin ke sini. 3x tambah y-nya adalah 2, dikurang dengan 2 kali min 1 sama dengan 7, berarti 3x ini tambah 2 tambah 2 jadinya plus 4 sama dengan 7. Berarti 3x-nya sama dengan 3. Karena 3 tambah 4 hasilnya 7. Berarti x-nya adalah 1. Oke, berarti kita peroleh informasi bahwasanya x sama dengan 1, y sama dengan 2, dan z sama dengan min 1. Dan juga kita buktikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kita lanjut lagi nih pengerjaannya. Daripada pekerjaan yang B. Ya, intinya kalau yang B kerjanya kayak tadi. Nah, kalau yang pakai yang C, eliminasi Gauss-Jordan, walaupun agak panjang, lebih panjang terkait dengan operasi balas elementernya, itu hasilnya langsung X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan. Oke, berarti ini gimana nih ngerjainnya? Nah, baris kedua nih. Nah, atau mungkin baris ke berapa dulu nih? Oke, baris pertama terlebih dahulu ya. Oke, baris pertama kita kurangkan dengan yang namanya sepertiga kali baris kedua. Oke. Nah, ya udah, berarti hasilnya itu sama dengan apa? Nah, ini kalau misalnya dihitung ya kan. Kalau misalnya dihitung berarti baris pertama ini pasti berubah semua, ini juga ikut berubah. Oke, berarti ini udah angkanya jelek kan, walaupun emang z-nya bagus gitu kan. Oke, B1 kurang sepertiga B2, berarti sepertiga kurang sepertiga hasilnya adalah 0. Kemudian min 2/3 dikurangkan dengan sepertiga kali dengan min 1/11. Berarti min 2/3 ditambah dengan 1/33. Berarti ini per 33 min 22 tambah 1 hasilnya adalah min 21/33. Oke, berarti ini min 21/33 berarti min 7/11 lah ya. Min 7/11. Kemudian ini hasilnya adalah 7/3. 7/3 dikurangkan dengan yang namanya sepertiga kali 23/11 alias berarti ini jadinya 3. 7/3 dikurangkan dengan 23/33, 33, 77 dikurang dengan 23 berarti 54/33. Oke, ini jawabannya adalah 18/11. Oke.
Nah, terus lanjut lagi nih. Nah, tapi karena sayangnya nggak muat, oke, berarti ini kita pindahin dulu. Oke, jadi untuk yang ini bukan yang B lagi ya, melainkan yang C. Oke. Padahal sebenarnya C-nya tuh dari tadi, yang sebenarnya kalau misalnya dari yang apa namanya, yang tadi sebelum yang pas mau ngelanjutin supaya biar hasilnya adalah matriks identitas. Oke, berarti kalau kita lanjutin, berarti kita harus kayak gimana? Ya, kita harus mengurangi baris pertama sama baris kedua ini ke baris ketiga, gitu ya. Oke, berarti baris pertama kita kurangkan atau kita tambahkan dengan yang namanya 7/11 daripada B3. Oke, berarti jadinya set ini kita hapus, ya otomatis ini hasilnya adalah 0, ya kan? Karena kan berarti min 7/11 tambah 7/11 hasilnya adalah 0. Kemudian 18/11 ditambahkan dengan yang namanya 7/11 dikalikan dengan yang namanya min 1, berarti 18/11 kurang 7/11. Jadinya 11/11, jawabannya adalah 1. Oke, kemudian lanjut lagi, berarti dari matriks yang ini, berarti ini kalau misalnya kita operasikan, berarti baris kedua gitu ya, ditambah dengan yang namanya 1/11 baris ketiga. Sehingga hasilnya adalah, ya, ini pasti bakal berubah menjadi 0 gitu ya. Oke, berarti ini kita hapus. Berarti ini kalau kita kerjakan ini hasilnya adalah 0. Berarti 23/11 ditambah dengan 1/11 dikalikan dengan yang namanya min 1. Berarti 23/11 dikurang 1/11 jadinya 22/11, jawabannya adalah 2. Ya, so berarti dapat kita simpulkan bahwasanya gitu ya, bahwasanya untuk si siapa ini adalah X, Y, Z, kemudian ini adalah sebuah konstanta. Berarti X hanya ada jawabannya 1, kemudian 1 ini jawabannya, untuk yang Y jawabannya 2, dan untuk yang Z jawabannya adalah min 1, dan ternyata jawabannya sesuai dengan yang ada di sini ya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya adalah min 1. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke nomor 7 dan sampai nomor 9. Jadi ada sistem persamaan 4 linear, sistem linear 4 variabel. Nah, tapi ternyata ini cuma punya 3 persamaan. Ya, of course sebenarnya dari sini logikanya udah jelas nomor 9 akan terjawab tidak punya jawaban. Ya, karena apa? 2 variabel butuh minimal butuh 2 persamaan. 3 variabel butuh 3 persamaan, dengan syarat ini dibahas adalah setiap persamaan mempunyai variabel, mempunyai ketiga variabel tersebut, dan ketika dieliminasi pasti akan mengurangi satu variabel ya. Oke, jadi sebenarnya ya possible juga sih kalau ini misalnya kalau kita kurangin satu variabel, atau mungkin kalau emang ternyata butuhkan 3 variabel berarti minimal butuh 4 variabel lah ya. Oke, nah selama emang kalau kita kerjain dan ternyata ini menghasilkan 2 variabel atau mungkin berapa variabel dan bisa diketemukan, ya mungkin aja. Nah jadi kita mungkin nggak bisa langsung judge, langsung kita cek terlebih dahulu. Oke, nomor 7 kita punya informasi diminta koefisien A, atau koefisien matriks koefisien ya. Jadi ini kalau dibikin berarti berdasarkan matriksnya adalah 2 min 1 1 min 1, dan kemudian ini 2, ini 1 2 gitu ya. 1 1 min 1 min 2 1 min 2 2 1. Nah, inilah matriksnya. Nah, ini matriks lengkapnya yang dimana matriks koefisiennya itu adalah yang ini. Dan kemudian matriks fullnya itu adalah keseluruhannya yang ada di sini ya. Oke, so berarti bisa langsung terjawab. Untuk nomor 7 jawabannya adalah yang B, dan kemudian nomor 8 adalah yang A. Kemudian sistem persamaan linear ini akan mempunyai apa? Nah, kalau yang namanya tidak punya jawaban itu, atau mungkin kita coba cek ya ketika kita mau mengerjakan ini, apa sih namanya,
bisa nggak sih kita temukan atau mungkin akan terdapat beberapa variabel gitu ya. Oke, 1 min 1 1 1 min 1 min 2 1 min 2 2 1. Oke. Terus kemudian ini adalah 2 1 2. So berarti kalau kita mau mengerjakan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya sebenarnya kalau dari konteks ini sebenarnya ya namanya 4 variabel ya biasanya emang butuh 4 persamaan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini udah terjawab bahwasanya tidak punya jawaban sebenarnya harusnya. Karena apa? Ya karena kalau ketika ini kita bikin matriks identitas gitu ya. Untuk mencari ini kan ini variabel x ya gitu ya. Misalnya ini x, ini y, ini z, ini u, dan ini adalah sebuah konstantanya. Pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita mengerjakan ini dapat x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa, u-nya berapa, gitu ya. Nah, karena nggak bakal mungkin. Oke, kalau misalnya kita anggap ini kita dapat ini mungkin nggak sih x, y, terus z, u? Nggak mungkin ya kan. Z sama u-nya nggak ketemu, x sama y-nya ketemu. Kemudian kalau misalnya x, y, kemudian ini x, y, nggak mungkin. Karena apa? Ketika ini dia 1, ini haruslah 0, 0 gitu kan. Terus juga ketika ini 0, ini haruslah 1 gitu. Ini harus 0. Nah, berarti terbukti bahwasanya apa? Ketika kita mau mengerjakan matriks ini dan dibuat matriks identitas, ya nggak bisa kita kerjain. Maka sudah jelas jawabannya tidak punya jawaban. Nah, tapi kalau emang memaksa misalnya, anggap aja ya kita paksa dikit deh. Mungkin nggak sih kalau ini jadi misalnya jadi 1, ya udah kita tuker aja baris pertama sama baris keduanya kan. Oke, baris baris 2, baris 1 kita tukar sama baris kedua. Sehingga jadinya berarti 1 1 min 1 min 2. Ya kan? Terus ini adalah 1, kemudian 2 min 1 1 min 1 2, kemudian 1 min 2 2 1 2. Nah, kemudian ini kita buang dengan cara apa? B2 dikurangkan dengan 2B1 ya kan. Kemudian ini jadi 0 nih ya kan. Oke. Nah, tapi kalau kita lanjutin dan emang kita paksa, ya kita tahu sendiri bahwasanya kalau kita menggunakan eliminasi Gauss ya, terutama Gauss dulu deh, jangan ke Gauss Jordan. Gauss itu adalah kita membentuk sebuah matriks segitiga, di mana matriks segitiga ini haruslah bujur sangkar. Nah, karena ini bukan bujur sangkar alias bukan matriks persegi, ya maka kita nggak bisa kerjakan. Tuh, jadi udah jelas sekali ya bahwasanya ya emang nggak bisa kita kerjain. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah C, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 10 sampai nomor 13. Oke, so untuk soal nomor 13 terlebih dahulu, kita punya informasi sistem persamaan linear 3 variabel. Ditanya nah. Oke, berarti ini kalau misalnya kita mau rubah, berarti rubahnya dalam bentuk yang namanya 2 min 1 1, 1 2 min 1, 1 1 2, kemudian ini adalah 2 5 1. Oke, berarti 2 min 1 1, 1 min 2, 1 2 min 1, 1 2 1. Oke. Nah, dari sini kita bisa jawab bahwasanya matriks koefisien A adalah ini salah, karena itu adalah matriks lengkapnya. Yang 11 matriks lengkapnya adalah ini juga sesuatu yang salah. Karena apa? Ya karena ini adalah matriks koefisiennya. Oke. Nah, sistem persamaan linear ini mempunyai jawaban tunggal, tidak punya jawaban. Ya, ini harusnya ada gitu ya. Kemungkinan besar ada. Oke, so kita cek terlebih dahulu. Untuk pengerjaan daripada ini, berarti kalau misalnya kita mau mengerjakan ini, berarti it's better tuh ya ini kita tukar aja terlebih dahulu ya. Berarti baris kedua kita exchange dengan baris pertama. Baris ya sebenarnya mau ketukar tulisannya pun kalau namanya exchange juga ada masalah. Oke, jadinya berarti 1 2 min 1, terus kemudian 2 min 1 1, 1 1 2, kemudian ini adalah 5 2 1. Oke. Yaudah, berarti ini kalau kita kerjakan berarti
mungkin langsung ke sini aja ya, atau mungkin di sini aja kali ya. Set. Nah, oke, berarti kalau kita mau kerjain, berarti gimana nih? Ya, baris keduanya dulu nih. Ya, baris keduanya kita rubah dengan cara baris kedua dikurangkan dengan 2 kali baris pertama, sehingga hasilnya adalah, ya, ini pasti berubah dan ini juga pasti berubah. Oke, ya udah, berarti 2 kurang 2 kali 1, 0. Min 1 dikurangkan dengan 2 kali 2, berarti min 1 kurang 4, min 5. 1 kurang 2 kali min 1, berarti 1 tambah 2, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 dikurangkan dengan 2 kali 5, berarti 2 kurang 10, hasilnya adalah min 8. Oke, lanjut. Kita otak-atik lagi. Nah, kira-kira mana yang perlu kita kerjakan? Ya, yang perlu kita kerjakan adalah sebenarnya mau baris ketiga terlebih dahulu dikurang dengan baris pertama, boleh. Ya, baris ketiga dikurangkan dengan baris pertama. Ya udah, berarti hasilnya ini pasti bakal berubah semuanya. Oke, berarti 1 kurang 1, 0. Kemudian 1 kurang 2 itu min 1. Kemudian 2 kurang min 1 adalah 3. 1 kurang 5 ini adalah min 4. Oke, so lanjut lagi. Ya, dengan cara apa ya? Kita kerjakan dulu yang ini jadi 1 nih. Aduh, kenapa sih? Kenapa harus ada pecahan? Oke, jadi ini jadinya berarti min 1/5 dikalikan dengan B2. Oke, berarti ini mungkin kita tulisnya agak lebar lagi ya, berarti mungkin. Oke. Berarti 1, 2, min 1. Kemudian ini adalah 5. Kemudian ini jadinya 0, min 1. Ini min 3/5. Ini berarti 8/5. Ini 0, min 1, 3, min 4. Oke, berarti langsung kita kerjakan lagi. Berarti apa sih namanya? Set. Begini aja ya, biar nanti nggak terlalu lebar-lebar banget. Oke, berarti kita kerjakan ini supaya biar hasilnya adalah 0. Berarti gimana nih supaya di hasilnya 0? Ya udah, baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua. Nah, berarti hasilnya ketika kita kerjakan dengan baris kedua, berarti yang hanya berubah adalah ini sama ini aja. Karena 0 tambah 0 kan nggak berubah ya. Oke, min 1 tambah 1, 0. Terus kemudian 3 ditambah dengan min 3/5 alias berarti dikurang 3/5. Berarti ini 5, 15 kurang 3 jadinya 12/5. Ini berarti min 4, min 4/1 ditambah dengan yang namanya 8/5. Berarti per 5 ini min 20 tambah 8. Jadinya berarti min 12/5. Oke, so kita lanjut. Nah, kita lanjut daripada yang ini nih. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah apa nih? Berarti ini dikalikan supaya biar hasilnya 1 kan gitu ya. Berarti dikalikan dengan yang namanya 5/12 B3. Oke, berarti berubah menjadi yang namanya ini hasilnya 1, ini hasilnya min 1. Nah, oke. Ini hasilnya 1, ini hasilnya adalah min 1. Nah, apakah ini tinggal tergantung karena di sini tidak disertakan bahwasanya kita harus pakai Gauss-Jordan atau mau pakai Gauss aja, ya bebas sebenarnya, ya. Nah, cuman karena di sini biar nggak terlalu kebanyakan pecahan dan tidak terlalu banyak ini, ya kalau mau kerjain pakai Gauss aja ya cukup, boleh. Berarti X tambah dengan 2Y kurang Z sama dengan 5. Kemudian Y, oke, kemudian Y dikurangkan dengan 3/5 Z itu sama dengan 8/5. Kemudian Z sama dengan min 1. Oke, berarti Y dikurangkan dengan 3/5 kali 1, berarti ya hasilnya 3/5 sama dengan 8/5. Berarti
Y-nya sama dengan 8/5 ditambah dengan 3/5. Nah, ini ada yang salah, ini tambah ya. Ini jadi kurang, berarti Y-nya adalah 5/5. Berarti Y-nya sama dengan 1. So, kalau Y-nya 1, berarti X ditambah dengan 2 kali 1 dikurang dengan min 1 tambah dengan 5. Berarti X tambah 2 tambah 1 jadinya X tambah 3 sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 2. Ya, so berarti dapat kita simpulkan bahwasanya ya mempunyai jawaban tunggal. Kemudian juga X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya adalah min 1. Sehingga nomor 12 jawabannya A dan 13 jawabannya adalah yang C. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengerjakan ini, of course ini kita tulis saja dulu ya. X-nya 2, Y-nya sama dengan 1, dan Z sama dengan min 1. Kalau misalnya kita mau maksa ini dengan menggunakan Gauss-Jordan, gitu ya, dengan menggunakan Gauss-Jordan, ya of course bisa, karena ada hasilnya juga kan. Oke, berarti kira-kira ini gimana? Ya, kita buang aja nih untuk yang baris pertama. Dengan cara apa? Ya, baris pertama ini kita kurangkan dengan 2 kali baris kedua. Sehingga kita memperoleh informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya ini hasilnya pasti 0 gitu ya. Ini hasilnya pasti 0. Kemudian min 1 dikurangkan dengan 2 kali min 3/5 jadinya berarti min 1/1 ditambah dengan 6/5 jadinya berarti min 5 tambah 6/5 jadinya adalah 1/5. Kemudian untuk 5 dikurangkan dengan 2 kali 8/5 jadinya berarti min 16/5 ya. Ini per 1 jadinya 25/5 kurang 16/5 jadinya adalah 9/5. Oke, kemudian lanjut lagi dari sini. Nah, maka kita apakan lagi? Ya, kita kita kerjakan baris pertama dengan ini baris ketiga ya, berarti baris pertama dikurangkan dengan yang namanya 1/5 kali baris ketiga. So, berarti jawaban yang berubah adalah yaps yang atas ini. Oke, berarti 1/5 dikurang dengan 1/5 pasti hasilnya adalah 0. Kemudian 9/5 dikurang dengan 1/5 kali min 1 berarti 9/5 tambah 1/5 alias 10/5, maka jawabannya adalah 2. Kemudian ini kita lanjutkan lagi dengan cara apa? Ya dengan cara baris kedua kita tambahkan dengan 3/5 baris ketiga. Sehingga apa yang kita peroleh? Ya, yang kita peroleh adalah berarti nggak bisa di sini. Wait. Oke, wait tadi berarti baris kedua dikurangkan dengan ditambah dengan 3/5 dikalikan dengan baris ketiga, maka yang akan berubah adalah baris keduanya ini dan juga ini. Oke, ini pasti 0 tambah 0 1 tambah 0 1. Min 3/5 tambah 3/5 hasilnya adalah 0. Kemudian 8/5 ditambah dengan 3/5 kali 1 min 1 ya. Berarti 8/5 kurang 3/5, maka jawabannya adalah 5/5 alias 1. So, ya kita punya informasi bahwasanya apa? Ya, kita punya X-nya sama dengan 2. Kemudian Y-nya sama dengan 1 dan Z-nya itu adalah min 1 dan terbukti sama ya. Oke, itu untuk nomor 10 sampai nomor 13 dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke nomor 14 sampai nomor 16 dari sebuah sistem persamaan linear 4 variabel X, Y, Z dan U. Ditanya matriks lengkapnya, sistem persamaannya gimana, jawabannya dan jawabannya seperti apa. Oke, ya sudah, langsunglah kita buat terlebih dahulu sistem persamaannya dalam sebuah matriks. Berarti untuk yang pertama 1 min 1 2 min 1, terus kemudian di sini adalah min 1. Kemudian ini adalah persamaan kedua 2 1 min 2 min 2. Terus kemudian ini min 2. Ini min 1. Y-nya 2
kemudian Z-nya min 4, U-nya 1, terus ini 1, kemudian 3X kurang 3U. Berarti X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 0, U-nya min 3, ini adalah min 3. Oke. Nah, kalau ini possible nggak kalau ada jawaban? Possible banget. Nah, kenapa? Karena ada 4 persamaan yang walaupun sebenarnya ya 4 persamaan ini nggak full banget gitu ya. Yang penting minimal kalau misalnya kita bisa menghilangkan variabel X, Y sama Z-nya, terus ada sisa variabel X sama U, ya tinggal kita kerjain sama variabel yang persamaan yang keempat. Ya udah, berarti matriks lengkapnya 1 min 1 ini min 1, terus 2 1 min 2 min 2, min 1 2 min 4 1 1, 3 ini wait dulu. Ini 0 0 min 3. Harusnya berarti kalau kayak gitu U-nya harusnya ini. Nah, ini salah nih. Ini salah ya. Kenapa? Karena harusnya adalah 3 0 0 min 3. Karena apa? Kalau misalnya emang ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, dan ini adalah U, maka U-nya itu min 3 gitu ya. X, Y sama Z-nya tuh 0. Nah, kalau ini berarti Y-nya min 3, Z-nya 0, U-nya yang 0. Nah, oke, anggap aja apabila misalnya emang ada yang ketuker nih, X sama Y sama Z-nya. Nah, Z-nya nih yang ini udah jelas banget, 2 min 2 min 4. 2 min 2 min 4, berarti ini Z-nya. Z-nya 0. Kemudian untuk U-nya min 1 min 2 1. Min 1 min 2 1. Berarti ini variabel U dong, gitu. Ya. Oke, jadi jawabannya nomor 14 adalah yang B, yaitu adalah salah. Oke, kemudian sistem persamaan ini mempunyai sistem jawaban yang gimana? Apakah jawabannya cuma 1 atau lebih daripada 1? Nah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, berarti apa namanya? Oke, ini atasnya udah 1, berarti untuk mengerjakan untuk yang kedua adalah baris kedua dikurangkan dengan 2 kali baris ke 1. Nah, berarti baris keduanya ini kita rubah semua, gitu ya. Oke, baris keduanya kita rubah semua, yang dimana berarti 2 kurang 2 pasti ini hasilnya adalah 0. And then 1 dikurang dengan 2 kali min 1, jadinya berarti 1 tambah 2, 3. Nah, kemudian min 2 dikurangkan dengan 2 kali 2, berarti min 2 kurang 4, min 6. Min 2 dikurangkan dengan min 2 tambah min 2 kali min 1, jadinya min 2 tambah 2, hasilnya adalah 0. Min 2 kemudian dikurang dengan 2 kali min 1, artinya min 2 tambah 2, ini hasilnya pun 0. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, berarti kemudian ini kita kalikan dengan yang namanya sepertiga ya. Berarti sepertiga B2. Oke, berarti hasilnya adalah oke, wait. Set. Nah, ini berarti jadinya ini 1 sama min 2. Oke, 1 sama min 2. Oke, kemudian ini kita kerjakan lagi. Berarti mungkin begini aja ya. Berarti baris ketiga ditambahkan dengan baris yang pertama ya. Baris ketiga ditambahkan dengan baris yang pertama. Oke, berarti yang berubah adalah baris ketiganya nih. Nah, kalau ditambahin dengan baris yang pertama, berarti min 1 tambah 1 itu hasilnya 0. Kemudian min 2 tambah min 1 berarti 2 kurang 1, itu jawabannya adalah 1. Min 4 tambah 2 itu adalah min 2. Kemudian 1 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah 0. 1 tambah min 1 hasilnya adalah 0. Oke, kemudian berarti kita kerjakan lagi dengan cara apa? Ya, apa namanya? Nah, baris keempat. Oke, baris keempat dikurangkan dengan yang namanya 3 kali baris ke 1. Oke, berarti oke, sorry, ini lupa saya kopas. Oke, ya udah, berarti ini kalau kita kerjakan berarti otomatis akan merubah yang ini ya, baris yang keempat. Berarti baris keempat 3 dikurangkan dengan 3 kali 1, 3 kurang 3, 0. Kemudian 0 dikurangkan dengan 3 kurang min 3 kurang 1, min 3 kali min 1, jadinya 0 tambah 3, 3.
Kemudian 0 dikurangkan dengan min 3 kali 2. 0 kurang 3 kali 2 berarti 0 kurang 6, min 6. Kemudian min 3 dikurangkan dengan min 3 kali min 1, itu hasilnya adalah 0 karena min 3 tambah 3 hasilnya. Ini juga sama, berarti ini 0. Kemudian gitu ya, kemudian kalau kita lanjutin lagi, kita lanjutin terlebih dahulu. Berarti dari sini kita bisa yang namanya baris kedua gitu ya, baris kedua kita kerjakan dengan yang namanya baris pertama gitu ya, baris kedua baris ketiga dikurangkan dengan baris yang kedua, sehingga apa, baris ketiganya berubah menjadi apa, baris ketiganya kalau kita rubah menjadi 1 kurang 1 hasilnya 0, kemudian min 2 kurang min 2 itu hasilnya 0, ini 0. Oke, so kita lanjut lagi. Ya, yaitu adalah dengan cara apa? Ya, baris keempat. Itu kalau misalnya kita kerjakan ini, kita anggap biar supaya dia 0, berarti baris keempat ini ditambahkan dengan 3 kali. Nggak bisa, karena kalau ditambahin ini jadinya nanti 1. Oke, berarti jangan nih. Nah, berarti baris keempat ini kita kurangkan dengan 3 baris kedua. Sehingga apa? Sehingga hasilnya adalah 3 kurang 3, 0. Min 6 tambah 6, 0. Berarti ini hasilnya adalah semuanya 0. Oke, so berarti ini 0, ini 0. Kemudian, bisa nggak dilanjutin lagi? Sebenarnya possible. Yang dimana bahwasanya gitu ya, bahwasanya. Oke, berarti kesini aja ya berarti. Baris pertama, kalau kita tahu jumlahkan dengan baris yang kedua, oke, baris pertama, kalau kita jumlahkan dengan baris kedua, maka nanti hasilnya adalah ini 0, ini 0. Nah, ini 0, ini 0. So, dari sini sebenarnya kita punya informasi bahwasanya apa? Ya, bahwasanya yang pertama kita punya informasi adalah X tambah dengan yang namanya dikurangkan dengan U itu sama dengan min 1. Ya. Kemudian yang persamaan yang kedua ini adalah Y dikurang dengan 2Z sama dengan 0. Nah, oke, berarti di sini kita punya informasi bahwasanya untuk mencari nilai X sama U ini ya berarti ini bisa bervariasi dong sebenarnya. Ya, misalnya ini 2, ini 3 misalnya. 2 kurang 3 kan min 1. Nah, kan bisa ya. Terus Y kurang 2Z berarti Y sama dengan 2Z. Selama Z-nya Y sama dengan 2Z kan, ya berarti Z-nya itu kalau kita bikin kan berarti Y sama dengan 2Z ini adalah sebuah fungsi. Yang dimana dengan nilai Z tertentu akan menghasilkan nilai Y tertentu. Begitu juga untuk yang pertama ini adalah X sama dengan min 1 ditambahkan dengan U. Alias berarti U dikurangkan dengan 1. Sehingga ya kita perlu melakukan pemisalan. Bahwasanya pemisalannya adalah karena ini yang kita nggak tahu adalah X sama Z-nya. Kita misalin di sini ternyata X-nya adalah R. Z-nya adalah R. Kemudian U-nya itu adalah S. Nah, sehingga bisa kita simpulkan apa? Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya dengan Z sama dengan R dan U sama dengan S dengan syarat bahwasanya R sama S ini adalah sebuah elemen atau merupakan anggota bilangan real, sehingga maka X sama dengan S kurang 1 dan Y sama dengan 2R. Maka jawaban soal nomor 16 adalah yang B, dan kemudian nomor 15 adalah jawabannya yang B juga ya. Jadi bukan artinya ini nggak ada jawaban. Sebenarnya ada jawabannya, cuman jawabannya is infinite. Nggak tahu berapa jawabannya, ya. Karena kan kalau kita lihat ini adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi linier. Sebuah fungsi linier itu berarti artinya apa? Ya dengan nilai X, nilai U berapa ya nanti nilai X akan mengikuti. Berarti ada nggak jawabannya? Ada, tapi berapa pastinya nggak tahu gitu. Ini pun juga sama. Ini juga merupakan fungsi linier
Nah, jadi jawaban nomor 15 dan 16 adalah yang B. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Oke, untuk nomor 17 dengan eliminasi Gauss-Jordan. Tentukan jawaban daripada sistem persamaan linear berikut. Oke, so kita bikin dulu ya. Matriks lengkapnya adalah 1 1 0 ya, karena Z-nya 0, karena ini kan ada X, Y, Z ya. Terus habis itu ini 3, kemudian 1 2 1, kemudian ini 4, kemudian ini 0 1 min 1, maka jawabannya adalah 3. So, berarti apa yang harus kita lakukan pertama terlebih dahulu? Ya, yaitu adalah dengan cara, sebenarnya kalau nggak mau ribet, sebenarnya bisa sih ya, kalau misalnya kita anggap bahwasanya baris pertama, baris ketiga ini kita tukar dengan baris kedua. Boleh nggak? Boleh banget. Nah, oke, tapi nggak ada masalah sebenarnya mau kita bikin baris kedua dikurangkan dengan baris ke satu, sehingga baris pertamanya atau baris keduanya berubah dong ya kan. Nah, berarti yang berubah ini. Karena apa? Karena kan kalau yang di bagian sini 1 kurang 0 kan hasilnya 1. Oke, 1 kurang 1 0, kemudian 2 kurang 1 itu 1, kemudian 4 kurang 3 tuh 1. Kemudian kita lanjutin lagi. Berarti apa nih? Ya, kalau kita kerjakan berarti ya bener banget, baris ketiga dikurangkan dengan yang namanya baris kedua. Oke, baris ketiga dikurangkan dengan baris kedua, berarti baris ketiganya berubah nih. Yang ini ya yang berubah. Berarti 0 kurang 0 0, 1 kurang 1 0, kemudian min 1 kurang 1 jadinya adalah min 2, kemudian 3 kurang 1 itu jawabannya adalah 2. Nah, kemudian lanjut lagi. Berarti apa? Ya, baris pertama kita kerjakan dengan yang mana nih? Baris ketiga dulu aja yang gampang. Baris ketiga kita kalikan dengan min setengah. Min setengah baris ketiga. Berarti oke, wait. Nah, berarti kalau misalnya ini jadinya berarti min 1 1 gitu ya. Oke. Ini hasilnya min 1, ini 1. Ya udah, berarti kalau kita lanjutkan lagi dengan cara apa? Ya dengan cara ini astaga. Ini 1, ini min 1. Ya, sorry. My bad. Oke. Ini supaya biar jadi apa sih namanya? Supaya biar jadi ini 0 1 0. Ya, baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. Ya, kita kurangkan dengan baris ketiga, sehingga maka jawabannya adalah untuk yang baris kedua, kalau yang kita kurang dengan baris ketiga ya jawabannya berubah cuman yang satu doang, sama satu di sini. Karena 0 kurang 0 0, 1 kurang 1 1, 1 kurang 1 0, berarti 1 kurang min 1 adalah 2. Nah, kemudian ini ya udah, berarti tinggal kita lakukan lagi satu tahap, yaitu adalah baris ke 1 dikurangkan dengan baris ke 2, sehingga kita memperoleh informasi bahwasanya yang berubah adalah yang ini saja sama yang ini. Oke, berarti karena 1 kurang 0 1, 1 kurang 1 0, 0 kurang 0 0, 3 kurang 2 dia 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah ini, berarti X-nya. Nah, ya kan, karena kan kita tahu bahwasanya ini adalah X, Y, Z, ini adalah konstantanya. Ya udah, berarti ini jawabannya ini, dan kemudian ini jawabannya nih. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2, dan Z-nya adalah min 1. Nah, ya oke, so segitu untuk tes formatif yang pertama di model ketiga, dan kita lanjut ke tes formatif yang kedua.